Shalom, dukung kami dalam doa dan dana. Donasi Anda dapat ditransfer di rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Temanya kita hari ini kelanjutan daripada rumah doa. Jadi rumah doa itu adalah kasih dan kesetiaan. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Kalau nggak sempat buka di Alkitab bisa lihat di layar. Ya. Saya bacakan. Kita bacakan 2, 3, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini jelas. Tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. Maka dari itu kita ini tidak bisa kita merendahkan manusia atau siapapun. Mungkin kita mengatakan dalam versi kita dia jelek. Tapi Alkitab mengatakan orang ini pun juga dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena di dalam dirinya ada Roh Allah. Amin. Jangan mau direndahkan oleh karena lebih keren penampilan orang lain. Tapi Anda harus bangga dan harus percaya diri. Apapun keberadaan kita, Tuhan menyertai kita. Ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yang dia cari itu bukan orang benar, bukan orang yang hebat. Tapi dia datang kepada orang yang berdosa yang terbuang di kalangan masyarakat. Sehingga Tuhan Yesus itu dikatakan dia sahabat orang berdosa, para pemungut cukai. Tetapi setiap orang yang bertemu dengan Yesus, hidupnya diubah oleh Tuhan. Dan satu keinginan Tuhan bagi kita semua, ya, yakni kita ini berharga. Tuhan bawa kita untuk naik supaya kita lebih berharga dari siapapun yang ada di dunia ini. Nah, oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, kalau kita mau hidup kita diubah oleh Tuhan, kita harus mau lebih dekat dengan Tuhan, harus lebih lagi belajar dari satu langkah ke langkah yang lain. Karena kekristenan itu, kasih kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan itu ada ukurannya. Saya pernah bicara berapa bulan yang lalu dalam saya. Yang pertama hubungan cinta antara pemilik rumah dengan rumahnya. Nah, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan kita milik Tuhan. Status kita sebagai orang percaya adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, dari suku manapun, kita gak pernah memilih kita lahir dari suku manapun. Dari status sosial yang rendah sampai yang tinggi, kita gak pernah memilih. Tapi ketika Tuhan izinkan kita lahir di sana, ada tujuan Allah bagi kita. Tidak lebih berharga orang yang statusnya lebih status sosialnya lebih misalnya orang kaya, status sosialnya hebat berarti dia lebih berharga. Tidak demikian. Bisa saja dia terhormat di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan belum tentu. Nah, kalau kekristenan kita ini mati, maka rumah atau tubuh kita juga mati. Ya. Tubuh yang mati disebut benda mati, tidak dapat meresponi cinta yang diterima dari Tuhan.
Yaitu yang kita kenal dengan cinta sepihak hanya dari Tuhan. Dan cinta itu tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Nah, kalau cinta bertepuk sebelah tangan, kita capek menjalani. Kita berharap kepada sesuatu yang belum pasti. Betul enggak? Kita di awan-awan. Tapi kalau cinta itu sama-sama meresponi, maka hasilnya membawa kepada kebahagiaan. Nah, banyak orang Kristen yang seperti itu, yang tidak bisa meresponi kasih Tuhan. Ya kan? Ya pokoknya saya orang Kristen dan saya percaya saya masuk surga, tapi tidak pernah meresponi Tuhan dalam hidupnya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pendekatan kita dengan Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan itu berbagai macam cara. Melalui ibadah kita hari ini, melalui doa pribadi kita, membaca firman Allah, menyanyikan lagu-lagu rohani. Dikala kita sendiri, waktu kita suntuk, waktu kita senang, kita mendengarkan lagu rohani. Itu salah satunya meresponi kebaikan Tuhan. Ada orang bisa menangis di hadirat Tuhan hanya karena kesusahan. Pernah gak kita menangis di hadirat Tuhan? Bukan karena kesusahan, tetapi karena kita merasakan bahwa Dia dekat dengan kita dan kita ingin dekat dengan Dia. Ini pergumulan setiap orang Kristen. Tapi kebanyakan kita akan menangis karena kesulitan, betul gak? Tuhan tolong. Dalam keadaan tertekan, Tuhan tolong. Tapi tidak masalah. Ini namanya proses pertumbuhan rohani. Lalu kemudian saudara, hubungan cinta antara gembala dengan dombanya. Ya, ayatnya baca aja ya, terlalu panjang. Ya, Lukas 15 tentang para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu pada waktu itu orang Farisi bersungguh-sungguh, loh, orang kayak gini kok bisa dekat dengan Tuhan? Orang kayak gini kok bisa ke gereja? Nah, di sini Tuhan mengatakan, kalau kamu ada 100 ekor domba, satu di antaranya hilang, bukankah kamu itu meninggalkan 99 ekor itu lalu mencari yang satu? Bukankah lebih berbahagia hatimu ketika kamu mendapatkan yang satu ini yang hilang dan ditemukan? Bukan kamu lebih berbahagia? Demikianlah ketika ada orang Kristen diselamatkan, sukacita surga itu luar biasa. Dikatakan beribu-ribu malaikat bersukacita oleh karena pertobatan yang satu orang ini. Ya kan? Nah, perumpamaan domba yang hilang ini berbeda dengan orang Kristen yang berstatus sebagai domba. Nah, cinta Tuhan karena apa tadi? Berkat yang Dia terima. Bukan berarti kita nggak boleh diberkati ya. Saya doa saya semua ini kita diberkati. Ya. Kerinduan saya itu pergumulannya jangan materi lagi. Pergumulannya hanya Tuhan saja, kan begitu ya. Saya rindu. Nah, kalau saya tanya juga pengen kaya, ya pengen saya kaya. Kalau saya lebih kaya, saya bisa lebih banyak jadi berkat. Betul enggak? Jadi jangan alergi itu, bukan itu maksud saya. Nah, cinta Tuhan karena berkat yang diterima, yaitu minta rumput, minta perlindungan, minta kesembuhan, dan dijauh oleh Tuhan. Artinya orang ini ada kekurangan, lagunya juga berubah. Lagunya apa? Engkau gembala yang baik, Kau menuntun langkahku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Tak akan gentar
ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Nah, saya mau katakan begini. Kristen domba itu, kadar cintanya itu baru 1%. Karena apa? Responnya pokoknya Tuhan baik bagi saya. Ya, ada kan? Pokoknya Tuhan baiklah. Bahkan ada orang yang merasa bahwa Tuhan baik itu dikala dia punya berkat yang luar biasa. Berkat materi maksudnya. Kesehatan juga itu berkat loh saudara. Coba kita punya uang yang banyak, kalau sakit-sakitan gimana? Makan mesti disuapin, mandi mesti dimandiin. Kalau kita sehat sampai hari ini, itu juga berkat Tuhan. Dan sebagai orang Kristen yang sebetulnya yang bertumbuh, dia tidak hanya bersyukur ketika ada berkat yang melimpah dalam hidup, tapi juga dia bersuka cita dikala Tuhan izinkan dia melewati lembah kekelaman. Setiap kita punya lembah kekelaman. Mas Samsul punya kekelaman tersendiri, saya punya kekelaman tersendiri, Utuni juga punya kekelaman tersendiri. Walaupun kita ada kekelaman, kita percaya Tuhan ada di sana. Amin. Ada pertolongan atau tidak ada pertolongan, kita yakin dan percaya Tuhan ada di sana. Kenapa? Tuhan tidak pernah biarkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Jika kita mengalami pencobaan yang berat, Dia datang memberikan kekuatan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Ini Kristen domba, kadar cintanya baru 1%. Hari ini saya berdoa dan saya rindu kita bukan hanya sekedar Kristen domba yang tidak hanya bersyukur kalau ada berkat jasmani, berkat materi, keadaan semua baik-baik. Ada berkat atau tidak, ada kesenangan atau tidak, tetap kita percaya Tuhan Yesus itu baik. Dia pasti baik. Rencananya pasti baik. Yang kita alami itu, lembah kekelaman itu, hanyalah ujian dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu bertumbuh. Nah, kemudian saudara, hubungan cinta antara pemilik dirham dengan dirhamnya. Ya. Dalam Lukas 15 ayat 8-10 saya bacakan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Dan jika ia kehilangan 1 dirham di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah itu, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan jikalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita dan pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Tadi di atas ada cerita sedikit. Nah, perempuan yang perumpamaan dirham yang hilang ini berbicara tentang orang Kristen yang berstatus dirham. Ini berbicara tentang berkat dan kekayaan. Firman Allah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Matius 6 ayat yang ke-25. Dalam Matius 6 ayat 25 ini, Tuhan Yesus bercerita tentang seorang pemuda yang kaya. Pemuda yang kaya, hatinya berada pada kekayaannya. Nah, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia percaya diri. Tuhan, bagaimana caranya supaya saya masuk dalam kerajaan surga? Dan Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allah
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kemudian kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Hormatilah ayah dan ibumu, betul kan? Di luar semua saya lakukan. Apalagi yang kurang? Tuhan katakan, kalau kamu ingin sempurna, juallah hartamu dan berikan pada orang miskin, lalu ikutlah aku. Apa Alkitab mengatakan? Alkitab berkata begini. Ialah contoh orang Kristen dirham. Dikatakan anak muda ini pergi dengan sedih hatinya karena hartanya banyak. Sebetulnya bukan berarti Tuhan itu mengambil hartanya supaya dihabisi, bukan. Hanya menguji saja. Hatimu itu pada hartamu atau pada Tuhan. Tuhan itu gak konyol. Tuhan Yesus itu kaya, jangan salah. Kalau dia gak kaya gak perlu bendahara. Betul gak? Iya kan? Kalau Tuhan Yesus itu tidak kaya, gak punya uang, dia gak perlu bendahara. Tapi karena Yesus itu kaya, ada bendaharanya yang bernama Yudas, ahli dalam keuangan, tapi ahli juga dalam penipuan. Maka dari itu, saya mengatakan Tuhan itu gak konyol untuk kita. Hanya menguji hati orang ini kepada siapa. Kan gak ada cinta terbagi dua kan? Kita ini kan bukan hidup di lagu zaman dahulu. Ada lagu zaman dahulu, cinta terbagi dua. Kalau cinta terbagi dua itu pusing. Ya. Karena dalam hidup ini gak ada satupun yang mau diduakan, betul gak? Ada yang gak mau diduakan dalam hidup ini? Biar yang mau. Nah Tuhan Yesus itu dikatakan, selanjutnya saya lanjutkan. Pemuda yang kaya ini berbicara orang Kristen dirham. Cinta karena mendapatkan harta dan kekayaan. Nah Tuhan suruh pilih. Pilih Mamon atau Yesus. Nah Kristen dirham ini kadar cintanya cuma 10%. Betapa menyedihkan cinta seorang kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita perlu latih dan melatih diri, membiasakan diri membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi Kristen sejati kalau kita tidak pernah senang merenungkan firman Allah. Ya kan? Khotbah itu terbatas, ya. Tapi ketika Anda membaca, Roh Kudus akan berbicara di hati setiap kita. Supaya apa? Melalui hubungan kita dengan Tuhan, kita boleh hidup dalam dunia ini, tapi kita akan mencintai dunia ini. Tapi dunia ini akan mengikuti kita. Ya setuju, katakan amin. Pemuda ini tidak bisa peroleh kerajaan surga karena lebih besar kasihnya kepada kekayaannya daripada Tuhan. Saya mengatakan kekayaan itu bonus, keberhasilan itu bonus, kesuksesan itu bonus. Yang terpenting ini hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus bangun lebih lagi. Kemudian saudara, hubungan Bapa dengan anak. Itu ukur. Ini bicara tentang di dalam Lukas pasal 15, nanti baca ya. Ayat 11 sampai 32. Itu bicara tentang anak yang hilang. Silakan baca di sana. Tapi saya cerita aja. Anak yang hilang ini adalah anak yang mengambil harta warisannya sebelum waktunya. Ayahnya masih ada,
tapi dia minta haknya. Lalu karena dia setiap hari meminta, maka akhirnya warisan dikasih. Lalu kemudian dia pergi dari rumah dalam kebebasan yang luar biasa, tanpa kontrol, tanpa ada orang yang mengingatkan. Lalu dia hambur-hamburkan kekayaannya untuk berfoya-foya, termasuk untuk yang lain-lain, minum-minum mabuk-mabukan dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Karena tidak ada pemasukan, hanya ada pengeluaran, emas setinggi gunung pun juga akan habis. Betul ya? Lama-lama habis. Dan akhirnya melarat. Dan ketika dia melarat, dia harus bekerja di kandang babi dan makan makanan babi. Di situ ada penyesalan. Betapa aku menderita di sini, melaratnya sedangkan bapak saya kaya. Sekarang aku sudah mengambil keputusan untuk pulang ke rumah. Ketika dari jauh ayahnya melihat dia, pertanyaan saya, siapa yang tergerak hati dengan belas kasihan? Yang tergerak hati dengan belas kasihan adalah ayahnya. Ketika tiba di tempat, dia memeluk anaknya yang bau dan kotor dan menciumnya, mengenakan jubah, topi dan tongkat. Ayahnya mengatakan, lebih berharga dirinya daripada kesalahannya. Makanya lagu kita, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Anda ingat berapa tahun yang lalu, kurang lebih 7 tahun yang lalu, Anda tahu kasus Angelina Sondang korupsi? Tahu ya? Pada waktu Angelina Sondang ditangkap KPK, lalu diadili, siapa yang menemani dia? Ayahnya menggandengnya. Kesaksian daripada bapaknya begini, saya ini orang yang banyak menolong orang lain. Saya seorang rektor, segi ilmu luar biasa, seorang profesor. Dan ketika anak saya meninggalkan Yesus, betapa saya berontak kepada Tuhan. Dan akhirnya dia pasrah. Dan ketika dia pasrah, dia bisa menggandeng anaknya meskipun harus menggandengnya membawa ke pengadilan. Itulah kasih Bapa. Amin. Itulah kasih Bapa. Meskipun kita ini menyakiti, merobek perasaan, Anda tetaplah anak. Amin. Seburuk-buruknya orang tua, dia pengen anak yang jauh lebih baik, tuh. Dan ketika dia melihat anaknya berjalan di tanah yang tidak benar, yang hancur hati itu orang tua. Setuju? Hancur hati. Tapi bapaknya, saya kagum dengan sikap bapaknya. Diwawancarai di Indonesia Lahir sekarang. Hanya satu kata-katanya, apapun yang terjadi, saya harus menghadapi dengan iman Kristiani. Luar biasa. Dia tidak malu melihat anaknya meskipun begitu kejadiannya. Itulah Bapak yang baik. Sama juga anak yang hilang ini.
ketika dia pulang ke rumah, ayahnya berbalas kasihan. Tidak peduli dia bau, tidak peduli dia kotor, tidak peduli dia najis. Dia adalah anak. Dan dia cium dan peluk. Dia mengenakan jubah, topi kebesaran, tongkat kebesaran, dan membuat pesta yang luar biasa. Makanya dalam hidup ini kita nggak bisa menghakimi siapa. Hari ini orangnya begini, besok belum tentu loh. Ya enggak? Besok bisa berubah nasib orang. Kalau Tuhan berkenan pada semua. Nah, ini perumpamaan yang hilang ini berbicara tentang orang Kristen yang berstatus anak. Cinta Tuhan seperti seorang anak kepada Bapa. Yesus mengatakan kadar cintanya baru 50%. Loh kok bisa? Emang begitu. Cinta kepada Bapa hanya 50%. Karena ada hubungan batin, ada hubungan darah, ada ikatan seperti itu. Meskipun hubungan ayah dan anak masih begini prosesnya, baru 50%. Kemudian saudara, hubungan cinta antara tunangan dengan kekasihnya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 1-2, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dalam Alkitab ini ada kisah tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Mereka sama-sama lelah, mereka sama-sama ngantuk, mereka sama-sama mau pelita. Betul ya? Di dalam Matius pasal 25. Sama-sama ngantuk, sama-sama bisa lelah, sama-sama bisa bawa pelita, sama-sama bisa bawa minyak. Tapi yang membedakannya adalah sikap yang antusias. Dan sikap yang antusias itu mendatangkan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu mereka bawa pelita, ada minyaknya, tapi juga punya perbendaharaan. Ini berbicara tentang Kristen itu jangan puas dengan apa yang terjadi hari ini. Itu disebut kita perlu upgrade diri. Oh, saya sukses tapi dulu. Ya kita ini semua pernah memperoleh keberhasilan di masa lalu. Tapi itu masa lalu, kita nggak hidup dengan masa lalu. Kita hidup dengan masa depan. Di medsos ada orang berdebat. Taruh gambarnya Pak Harto. Enakan zamanku. Saya mau begini. Siapa yang pengen hidup zaman Pak Harto, silakan ikut Pak Harto di kuburan. Ya kan? Setiap zaman ada tantangan tersendiri. Tantangan saya berbeda dengan anak saya ke depan. Zaman saya belum ada handphone ya waktu masa-masa ya usia sampai 18 tahun belum ada handphone. Mungkin baru tahun 2000 ada handphone. Sekarang tukang becak, pemulung udah punya handphone. Dulu saya kalau membaca berita harus beli koran. ya sepatar saya Bu Tuni, Bu Francisca, Pak Samsul segitu ya. Dulu ada alat komunikasi namanya pager, dia bunyi nggak langsung balas. Ingat segini dulu, taruh di sini. Itu udah hebat banget kalau yang punya dulu itu. Ya. Nah, dulu mendapatkan buku susah. Ya, kayak saya senang baca buku. Dan saya senang juga kalau dikasih hadiah buku.
bukan komik ya, tapi yang urusan pengetahuan. Sekarang nggak perlu cari buku di toko Immanuel ke Senen, tinggal buka HP juga muncul kan. Membeli juga online lebih murah dari pasar Senen. Begitu mudah. Tapi tantangan ke depan anak-anak sekarang yaitu percepatan teknologi, persaingan semakin ketat, jumlah orang makin banyak, maka persaingan juga semakin banyak. Dulu jadi dokter gampang, kenapa? Saingan sedikit. Sekarang susah. Dulu jadi seorang pengacara hebat itu gampang, kenapa? Pengacaranya sedikit. Sekarang pengacara sudah banyak, betul nggak Bu? Bu Francisca ini sarjana hukum, aktif di kasus hukum juga. Boyo, nggak mudah, ya kan? Ke depan ini juga ekonomi digital ini, saudara, apa yang terjadi? Toko-toko yang konvensional itu mengalami apa namanya itu? Degradasi ya, kebangkrutan. Makanya toko-toko konvensional kalau dia nggak bijaksana, dia hanya sekedar buka dan paling lama 3 bulan akan tutup. Kenapa? Tantangannya sekarang teknologi yang makin berkembang. Ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, oleh sebab itu kita perlu persiapan, perlu mengagar diri. Oh, jangan bilang saya sudah tua. Siapa bilang kamu sudah tua? Umurnya yang bertambah, jiwanya masih muda. Kalau punya jiwa muda, nanti sehat. Musa itu dipanggil Tuhan umur 80 tahun loh, meninggalnya 120. Alkitab mengatakan saya kalal. Dia nggak pakai kacamata, matanya nggak buram, tenaganya nggak habis. Artinya hanya umurnya yang nambah, tapi semangatnya tetap anak muda, tetap sehat. Jadi jangan bangga saya sudah tua, jangan bilang sudah tua. Hanya umurnya yang bertambah, tapi jiwanya tetap anak muda. Haleluya. Ya. Nah, gadis bodoh dia membawa pelita dan minyak, tapi tidak punya persediaan. Ya, makanya perlu kita persediaan. Nah, Alkitab berkata, Kristen tunangan ini menyala bagi Tuhan, ya, kasihnya tetap menyala kepada Tuhan. Ini disebut Kristen tunangan. Nah, kadar cintanya lebih dari 50%, tetapi belum sampai 100%. Ya, makanya kalau ada orang yang masih pacaran belum menikah, ada dulu di kampus kami, senior kami lah itu, sempat kedengaran seorang anak gadis. Dia bicara karena mereka mau wisuda. Ya biasa lah, mereka itu punya hubungan yang baik. Saya ingat kata-katanya, saya tidak mampu hidup tanpa kamu. Waduh, nggak bisa hidup tanpa kamu. Nah, minggu yang lalu saya ke kampus, anak gadisnya masih di situ. Saya bilang, kemarin kamu bilang kamu nggak bisa hidup tanpa, namanya saudara kami itu Yakub, tapi kamu masih hidup sampai hari ini. Nah, itu kenapa? Itu namanya lidah tidak bertulang, ya. Gampang mengucapkan. Kenapa, saudara? Karena cintanya belum 100%. Baru di atas 50%. Nah, Kristen tunangan itu belum bisa kita pegang. Perlu perjuangan, perlu terus diasah. Nah, kita ini juga, kita mencintai Tuhan, itu masih belum 100%, tapi di atas 50%. Itu namanya kita perlu diperbarui dari hari ke sehari. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang.
barang siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Setiap hari kita bangun hubungan dengan Tuhan supaya pikiran, hati, jiwa, roh kita diperbarui. Itu. Dan yang terakhir, hubungan cinta antara suami istri. Efesus 5 ayat 25. Hai suami-suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, jadi orang Kristen berstatus sebagai mempelai wanita dari Kristus. Ya, kita ini yang mengasihi Tuhan sebagaimana dirinya sendiri. Tentu kalau ada sesuatu yang terjadi sama Bu Leslie, saya nggak tega. Karena bagaimana dia lebih dekat dari adik kandung saya. Betul nggak? Dia lebih dekat dibanding dengan kakak saya atau abang saya. Dengan adik saya ada jarak di antara kami. Betul nggak? Tapi saya dan Bu Leslie tidak ada jarak di antara kami. Sehingga apa yang terjadi dengan dirinya, saya ikut merasakan. Sebaliknya juga apa yang terjadi kepada saya, dia juga pasti mengalaminya. Kenapa? Karena ia mengasihi kekasih, ia mengasihi Tuhan sebagaimana dirinya, yang mencintai dengan sungguh-sungguh. Nah, kadar cintanya 100%. Ini baru top of the top. Dan Alkitab mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia selain daripada mau. Maka dari itu, saudara kasih Tuhan, hari-hari ini gereja yang perlu diasah kecintaannya kepada Tuhan. Cinta itu mengubah kita, mengubah perilaku kita, mengubah karakter kita. Itulah hebatnya cinta. Ada lagunya, sekalipun orang memberi segalanya, tak dapat memadamkan cinta. Itu kehidupan. Hari-hari ini, saudara, nanti minggu lalu, nanti bisa buka di YouTube ya, sambungannya. Hari-hari ini kita harus lebih mengasihi Tuhan, harus lebih mencintai Tuhan. Kita harus mengupgrade cinta kita kepada Tuhan, supaya kita menjadi gadis yang bijaksana, yang tidak hanya memiliki obor, tidak hanya memiliki pelita yang ada di dalamnya ada minyak, tapi kita punya minyak perbendaharaan yang berbicara tentang pengurapan daripada Roh Kudus. Roh kita terus menyala bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Shalom, dukung kami dalam doa dan dana. Donasi Anda dapat ditransfer di rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.